Saudara, Lembaga Falakiyah PWNU Provinsi Jakarta sore ini akan melaksanakan Rukyatul Hilal atau pengamatan hilal untuk menentukan 1 Syawal 1445 Hijriah. Rukyatul Hilal dilakukan di Masjid Hasyim Asy'ari, Jakarta Barat. Rukyatul Hilal akan dilaksanakan pada titik puncaknya, yaitu saat matahari terbenam. Pengamatan pun ditunjang dengan penghitungan atau hisab yang telah dilakukan terlebih dahulu. Ketua Lembaga Falakiyah PWNU DKI Jakarta menyebut dari penghitungan hisab, hilal telah berada pada ketinggian 6 derajat lebih. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi DKI Jakarta hari ini melakukan Rukyatul Hilal untuk penentuan 1 Syawal 1445 Hijriah di Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Hari ini atau siang ini sedang tahap persiapan. Kami menggunakan 2 teleskop, kemudian kami juga menggunakan 2 teodolit, ditambah juga dengan alat manual rubuh mujayab. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sorong siap untuk melaksanakan pemantauan hilal penentuan awal bulan Syawal 1445 Hijriah. Untuk pemantauan kali ini, BMKG Sorong akan menggunakan 2 teropong teleskop. Berdasarkan prediksi sementara, potensi teramati hilal akan terlihat pada ketinggian 5 derajat 50 menit 42 detik. Hal ini masuk dalam potensi MABIMS. Untuk potensi teramatinya hilal, yaitu potensinya ketinggian hilal sekitar 5 derajat 50 menit 42 detik, di mana tinggi ini masuk dalam potensi MABIMS. Kemudian untuk cuacanya bisa dilihat pada siang hari ini cukup cerah. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat hari ini di kantor Kementerian Agama Jalan Tamrin, Jakarta Pusat, guna tentukan hilal 1 Syawal atau Hari Raya Idul Fitri 2024. Kementerian Agama setidaknya telah mengirimkan tim pemantau ke 120 titik. Sidang isbat sendiri akan berlangsung tertutup dan baru akan disampaikan secara terbuka setelah keputusan telah diambil. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan Idul Fitri 1445 Hijriah jatuh pada hari Rabu 10 April 2024. Penetapan 1 Syawal 1445 Hijriah yang jatuh pada hari Rabu 10 April 2024 ditegaskan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasyir dalam konferensi pers di kantornya di Yogyakarta. Meski meyakini penetapan 1 Syawal tahun ini akan sama dengan keputusan pemerintah, namun Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasyir meminta semua pihak bisa bertoleransi jika akhirnya terjadi perbedaan. Pimpinan pusat menyampaikan selamat berbuka dan nanti selamat Idul Fitri untuk seluruh kaum muslimin, yang insya Allah Muhammadiyah akan beridul fitri pada tanggal 10 April 2024 dan tampaknya untuk idul fitri akan sama dengan pemerintah, dan baik sama maupun berbeda itu insya Allah kita sudah masuk pada fase untuk saling memahami dan toleransi. Untuk mengetahui pantauan hilal dan jalannya sidang isbat di kantor Kementerian Agama sore ini, kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV Cindy Permadi di Masjid Hasyim Asy'ari dan Jona Hamonangan di kantor Kementerian Agama. Kita menuju ke Masjid Hasyim Asy'ari terlebih dahulu. Cindy, bagaimana pemantauan hilal di Masjid Hasyim Asy'ari hingga sore hari ini, Cindy? Ya, Cynthia, selamat sore. Kalau untuk di Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari nanti akan dilakukan mendekati maghrib karena memang
pantauan hilal ini bisa dilakukan ketika ketinggian hilal sudah ada di puncaknya, yaitu kalau dari pernyataan Lembaga Falakiyah untuk waktu Indonesia Barat akan terjadi di pukul 17:58. Artinya mendekati jam itu baru akan dilakukan pemantauan hilal. Sambil akan ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV Febri James. Nah, kalau sekarang salah satu tahapan persiapan yang dilakukan di Masjid Raya Hasyim Asy'ari ini adalah pemaparan soal metode pengamatan hilal dan juga metode penghitungan atau hisab. Ini menjadi dua metode yang digunakan untuk menentukan kapan 1 Syawal 1445 Hijriah akan jatuh. Ini dilakukan kepada jamaah umum. Jadi kalau ada jamaah yang juga mau melihat nantinya bagaimana jalannya Rukyatul Hilal di Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari bisa ikut memantau. Nanti pemantauan akan dilakukan menggunakan beberapa alat bantu. Pertama menggunakan 2 teleskop robotik, kemudian ada 2 teodolit, dan juga untuk pengamatan secara manual akan menggunakan 1 perubu mujayab. Nah, yang tadi juga disampaikan kalau untuk pengamatan hilal yang berkualitas itu adalah dengan menggabungkan atau dengan ditunjang menggunakan metode hisab atau penghitungan yang terlebih dahulu sudah dilakukan. Kalau dari metode hisab, ketinggian hilal pada sore hari ini sudah berada di ketinggian 6 derajat lebih. Artinya sudah memenuhi standar ataupun juga syarat yang ditetapkan oleh NU maupun juga Mabims atau Menteri Agama Brunei Darussalam, Malaysia, Indonesia, dan juga Singapura. Nah, kalau dari angka 6 derajat itu artinya sebenarnya akan sangat memungkinkan hilal untuk diobservasi atau diamati pada sore hari ini. Tapi memang yang menjadi kendala adalah cuaca. Kalau saat ini, Cynthia dan juga saudara, cuaca di area Jakarta Barat, tepatnya di Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, hujan deras sekali. Ini akan menjadi tantangan ataupun juga kendala tentunya dalam pengamatan. Karena kalau dalam pengamatan hilal yang dijelaskan yang memang kerap menjadi kendala itu adalah apabila hilal tertutup oleh awan, polusi maupun juga kabut tebal. Dan sebenarnya tentu harapannya adalah cuaca nanti bisa lebih baik lagi sehingga hilal bisa terlihat, Cynthia. Ya, dari Masjid Hasyim Asy'ari kita bergeser untuk memantau persiapan sidang isbat di kantor Kementerian Agama. Kita sapa jurnalis Kompas TV, sudah ada Jona Monangan di sana. Jona, bagaimana persiapan sidang isbat di Kementerian Agama saat ini, Jona? Ya, Cynthia, persiapan sudah dilakukan sebaik mungkin, di mana kalau kita dari rangkaian sidang isbat ini akan dimulai pada pukul 5 sore. Jadi pukul 5 sore ini akan ada musyawarah hilal. Bagaimana teknisnya dari musyawarah hilal? Jadi dari tim dari Kementerian Agama menurunkan 120 tim, di mana ada satu tim ada satu titik, di mana saja akan memantau bagaimana sudut derajat atau ketinggian dari hilal ini sendiri. Nah, nanti ketika sudah dilakukan musyawarah, tentu saja akan dirumuskan terkait dengan apakah nanti akan diputuskan isbat atau tidak. Jadi untuk rangkaian pukul 5 sore akan dilaksanakan musyawarah hilal dan pukul 6.15 akan dilaksanakan sidang isbat secara tutup, dan nanti pada pukul 7 malam akan dilaksanakan gelar konferensi pers dan nanti akan diumumkan apakah terkait dengan sidang isbat ini apakah Idul Fitri akan dilaksanakan pada tanggal 10 ataupun tanggal 11. Namun kalau kita lihat dari update terakhir dari adanya pantauan di banyak titik, maka banyak sekali sudut atau hilal terlihat ini bahkan sudah di atas 3 derajat, di mana minimalnya adalah 3 derajat. Tapi apakah nanti dalam musyawarah hilal ataupun nanti dalam sidang isbat diputuskan, maka tetap akan tanggal 10 ataupun tanggal 11, maka akan menunggu sidang isbat dilakukan tertutup dan akan langsung dipimpin oleh Menteri Agama. Nah, terkait dengan rangkaian dari sidang isbat sendiri, mengapa dilaksanakan secara tutup? Dikarenakan memang ada beberapa poin-poin atau langkah-langkah yang memang harus dilakukan secara musyawarah dan ini tidak terintervensi dari pihak lain. Jadi memang terkait dengan apapun yang dilakukan terkait dengan sidang isbat, maka ini adalah keputusan pemerintah, dan keputusan pemerintah adalah cukup mutlak terkait dengan pengumuman kapan akan dirayakan khususnya Idul Fitri 1445 Hijriah. Cynthia. Baik, terima kasih Jona Monangan melaporkan langsung dari kantor Kementerian Agama, dan sebelumnya sudah ada jurnalis Kompas TV Cindy Permadi melaporkan langsung dari Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Terima kasih rekan-rekan.